kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 5 mulai dari ayat pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ini artinya, saudara, siapapun orangnya yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah, bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lahir dari Allah, dan juga yang mengasihi Allah, ya, mengasihi Dia yang melahirkannya, karena Yesus itu lahir dari Allah. Yesus itu keluar dari Allah. Firman yang telah menjadi manusia. Hal itu terjadi ketika Roh Kudus turun atas Maria. Dan kuasa Allah yang maha tinggi menguasai dia. Itu bisa kita lihat dari Lukas 1 ayat 35. Jadi Roh Kudus yang telah keluar dari Allah. Jadi begini, saudara, kadang-kadang orang salah mengerti dengan keluar dari Allah. Banyak orang mengartikan yang sesuai dengan pikiran kita sebagai manusia. Sehingga mereka banyak tidak menerima hal ini. Keluar dari Allah itu bukan maksudnya terpisah dari Allah. Tidak. Karena Allah itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan sebagai manusia. Keluar maksudnya itu bagian dari Allah itu menjadi manusia. Bagian dari Allah itu. Makanya disebutkan dia anak. Kalau Bapa itu adalah yang besarnya, sumbernya. Jadi sebagian dari Roh Allah itu, Roh Kudus itu, dari firman itu menjadi manusia. Jadi kadang orang kalau dia sudah keluar berarti di sorga tidak ada lagi Allahnya. Tidak. Karena Allah itu tidak bisa kita jumlahkan dengan pemahaman kita seperti kita menjumlahkan barang-barang, karena dia bukan barang. Dia adalah Allah, sumber dari segala sesuatu. Kalau kita bayangkan dia itu sebagai benda, maka pikiran kita sudah salah. Sebenarnya Yesus pernah mengatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, dia seperti angin itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, dia seperti angin, seperti udara ini. Udara ini tidak bisa dihitung berapa banyak. Siapalah yang bisa menghitung udara ini? Di seluruh jagat raya itu nggak bisa dihitung. Kalau sebagian daripada udara ini kita hembuskan di dalam balon, udara ini tidak habis-habis ini. Nah, itu pengertiannya sebagai ilustrasi saja. Tetapi Roh Allah lebih dari angin. Tapi itulah supaya kita bisa mengerti. Kalau kita hembuskan balon itu, angin masuk udara ke dalamnya. Namun udara itu sama dengan udara yang ada di luar. Jadi Roh Allah itu yang menjadi manusia, bagi sebagian yang masuk menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi Allah sendiri itu hanya sebagian. Makanya sebagian yang kita hembuskan itu udara itu ke dalam balon, sebagian. Sebagian yang besarnya ada di luar balon itu. Itu pengertiannya sebenarnya. Jadi makanya yang di dalam ini sedikit, yang di luar banyak. Jadi ini anak, itu Bapa. Jadi bukan seperti
Kita secara lahiriah itu, Yesus itu mengambil Bapa seperti Bapa sebagai kita mempunyai anak dan ada istrinya. Tidak seperti itu. Jadi itulah kadang-kadang yang membuat orang tidak mengerti tentang Allah. Jadi jangan kita pakai logika seperti itu. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri, Roh Kudus sendiri, ya, yang menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Jadi Allah, Roh Kudus, Firman itu satu. Tetap satu itu, nggak bisa dipisahkan itu. Memang dia sendiri itu. Kristus lahir dari Allah. Dia artinya berasal dari Allah. Ya, kalau tadi angin yang di dalam balon itu berasal dari angin yang ada dari luar. Itulah contohnya supaya mudah dimengerti. Ya. Jadi roh Allah itu tidak bisa dihitung jumlahnya, banyaknya, besarnya begitu. Makanya ketika kita berdoa di Indonesia ini, orang juga bisa berdoa di Amerika atau di negara lain dimanapun. Karena roh Allah adalah Allah yang bisa hadir di mana saja. Dia bisa hadir, maha hadir dia. Jadi kalau ada 7 miliar manusia di dunia ini berdoa kepada Allah, Allah mendengarnya. Karena dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja kita bisa berdoa, kita bisa berhubungan dengan Allah. Sama dengan angin inilah contohnya. Kita bisa dapat angin kapan saja. Begitu dia. Jadi angin hanya sebagai ilustrasinya aja, sebagai contoh saja supaya kita bisa mengerti. Namun Allah itu bukan angin, bukan. Tapi Allah itu adalah roh. Ya, Yesus mengatakan Allah itu adalah roh. Di Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita mengerti bahwa Allah itu adalah roh, maka tidak ada keterbatasan bagi Allah itu. Jadi kita bisa jumpai dia di mana saja. Pernah dengar bahwa Yunus di perut ikan pun berdoa. Di dalam perut ikan. Dan dia dilepaskan dari ikan itu. Ketika ia menyesali apa yang diperbuatnya. Yang menghindar dari panggilannya untuk pergi ke Niniwe supaya mereka bertobat dari hidupnya yang jahat yang menentang Allah. Ketika saat itu dia merasa dirinya, ngapain orang yang jahat ini diperingatkan supaya bertobat, biarlah mereka mati saja. Sebenarnya itu yang ada di dalam hati Yunus. Sehingga ia dibuang dari kapal itu. Karena pada saat itu kapal itu menghadapi gelombang besar. Sehingga kalau dia tidak dibuang ke dalam air itu, kapal itu hancur. Dan semua orang yang ada di dalamnya akan mati. Tetapi ketika orang-orang di kapal itu berembuk dan Yunus mengaku karena gara-gara dia itu terjadi maka dia dibuang ke laut dan laut itu menjadi tenang. Ketika itu dia diterima oleh ikan yang besar. Masuklah dia ke dalam perut ikan itu. Di saat itulah dia menyesal. Jadi 3 hari dia di dalam 3 hari 3 malam dia di dalam perut ikan itu dan dia berdoa. Berdoa itu pasti dia tidak makan lah. Dia puasa itu. Puasa itu 3 hari 3 malam, nggak mungkin dia makan di situ. Jadi kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang maha hadir. Amin. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita ini adalah Mesias yang lahir dari Allah. Kita sudah mengerti
Seperti tadi apa yang kita sampaikan. Dan setiap orang yang mengasihi dia, artinya kalau kita mengasihi Bapa, setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkannya, mengasihi dia yang lahir daripadanya. Artinya ketika kita mengasihi Bapa di sorga, kita juga mengasihi Yesus Tuhan kita yang pernah datang ke dalam dunia ini. Mengasihi firman itu. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita memang benar-benar mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, maka seharusnya kita juga menuruti apa yang diperintahkannya. Yesus juga pernah mengatakan itu. Barang siapa mengasihi aku, dialah harus menuruti segala perintah-perintahku. Jadi itu sama. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Kita bayangkan tadi itu bagian dari Allah. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi firman yang hidup, yang bisa berbicara kepada manusia supaya mengerti tentang firman Allah. Di zaman dulu sebelum Yesus datang, para nabi sudah datang. Jadi untuk menggenapi itu Yesus datang. Karena Yesus menginginkan supaya orang mengerti bagaimana sebenarnya. Jadi banyak orang bimbang tentang Tuhan itu, tentang Allah. Maka Yesus datang. Jadi Allah sendiri yang datang untuk meyakinkan seluruh umat manusia bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Dan dia tidak mau kita binasa. Kita binasa ini sebenarnya karena disesatkan oleh iblis. Roh jahat. Jadi manusia ini cepat sekali berubah. Kalau manusia ini percaya bahwa roh jahat itu, iblis itu bisa melakukan hal-hal yang gaib. Dia bisa merasuki manusia. Dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Jadi banyak orang berpikir bahwanya iblislah yang bisa melakukan itu. Tidak. Kita pernah mendengar bahwa roh Allah, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dia. Artinya Allah kita lebih besar daripada iblis itu. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan kepercayaan kita. Makanya dia rela menjadi manusia. Supaya ia bisa berbicara langsung dengan manusia dan manusia mengerti. Dan Yesus pada saat itu berusaha untuk membuat murid-muridnya dan orang-orang yang diajarnya untuk mengerti firman Tuhan. Namun banyak juga yang tidak menerimanya. Ya namanya manusia. Udah ribuan tahun berada di dalam konsep yang salah. Lebih mempercayai iblis daripada Tuhan. Bahkan kalau kita mendengar itu, iblis bisa melakukan ini, bisa membuat kaya, membuat ini semua segala sesuatu. Itu memang banyak orang yang menaruh kepercayaannya kepada iblis. Jadi bahkan ketika Yesus menyembuhkan orang pada saat dia mengajar di dalam dunia ini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menuduh Yesus bahwa Yesus itu berasal dari Beelzebul, penghulu setan. Jadi tidak ada kepercayaan dari manusia itu bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dipikirkan itu juga berasal dari Allah. Bagaimana seseorang bisa sembuh? Ada orang yang sakit, yang sudah 38 tahun sakit bisa sembuh hanya dengan kata-kata, hanya dengan firman yang keluar dari mulut Allah.
Luar biasa itu. Hanya dengan firman yang keluar dari mulut Allah, orang yang sakit 38 tahun bisa sembuh. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat yang tahu tentang firman Tuhan, secara pikiran, secara pengetahuan, menganggap itu berasal dari iblis. Jadi itu udah susah mau dikembalikan itu. Kalau dia sudah terpapar dengan ideologi yang seperti itu, maka itu sulit untuk diambil kembali. Hanya orang yang benar-benar rindu untuk mencari kebenaran, mencari Allah yang benar, itulah yang bisa diubahkan. Makanya ada seorang yang namanya Paulus, dulu namanya itu Saulus, ketika ia menjadi orang yang benar-benar tak dalam agama Yahudi, ingin membunuh murid-murid Yesus. Namun sebenarnya kenapa dia lakukan itu? Karena dia mengatakan bahwa, namun karena dia salah mengerti, maka dia mengejar murid-murid Yesus itu. Tapi Allah kita yang maha besar, Yesus Kristus Tuhan kita mengetahui sebenarnya hati Paulus ini sebenarnya dia mau mencari Allah yang benar. Maka dia dijumpai oleh Yesus Tuhan kita sendiri langsung. Sehingga ia bertobat. Pada saat itu dia buta ketika pertama kali berjumpa dengan Yesus. Dan oleh seorang hamba Tuhan mendoakan dia supaya dia sembuh. Dan dia sudah bertobat. Sehingga ketika dia bertobat itu namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Oleh karena panggilan itu maka ia menggebu-gebu untuk pelayanan. Sehingga ia melakukan pelayanan itu tanpa ada takut mati. Dia siap melakukannya itu. Namun itu tidak dilakukan untuk semua orang. Hanya kepada beberapa orang dari orang-orang yang memang benar-benar mencari Tuhan. Maka sekarang ini pun banyak orang-orang lain yang mencari Tuhan bisa juga mendapatkan Tuhan itu. Karena isi hati yang dilihat Tuhan. Bukan penampilan dari luar. Penampilan dari luar itu tidak dilihat oleh Tuhan bahwa ketika kita memakai jubah sebagai pertanda bagi orang kita itu adalah hamba Tuhan. Itu tidak dilihat Tuhan. Pakaian kita yang agamawi itu tidak dilihat Tuhan. Yang dilihat Tuhan adalah yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita ini. Yang bisa tertipu oleh pakaian hanya manusia, tapi Allah tidak. Karena Allah tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi kepada Tuhan. Tidak ada. Dia bisa melihat diri kita ini. Bahkan darah kita, aliran darah kita dia tahu. Apa yang ada di dalam hati kita dia tahu. Dan Yesus sering juga itu ketika ia mengajar, dia tahu apa yang ada di dalam hati orang. Itulah tanda-tanda bahwa dia Allah. Jadi apa yang kita pikirkan pun Yesus tahu. Jadi kalau kita hanya berpura-pura di depan Tuhan pun, Tuhan tahu. Jadi Allah itu maha tahu. Dia maha. Jangan kita berpikir dengan keterbatasan kita ini memikirkan bahwa Allah itu sama seperti manusia biasa. Tidak. Allah itu adalah sumber segala yang ada. Kalau kita bisa membatasi Tuhan, dia hanya bisa hadir di satu tempat, dia hanya bisa kita panggil, kita berbicara kepadanya hanya dalam waktu-waktu tertentu.
itu namanya kita membuat Allah sendiri. Itu kita buatan manusia namanya itu. Tapi Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang maha kuasa, maha besar, maha tahu, maha hadir. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan kita jangan mengatur Allah. Kenapa harus Allah itu mau jadi manusia? Kalau seperti itu berarti kita berada di atas Allah. Pikiran kita berada di atas Allah. Bisa ngatur dia. Kenapa tidak seperti ini langsung Tuhan? Langsung aja datang. Langsung jip. Jadi manusia tiba-tiba. Mungkin kalau seperti itu mungkin kita pun akan lari. Atau bagaimana. Walaupun sekarang ini kadang-kadang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan. Ya juga. Jadi Tuhan itu sebenarnya harus kita tempatkan pada posisi yang tertinggi dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam pengetahuan kita, bahwa Tuhan kita itu tidak berada di dalam konsep kita sebagai manusia. Karena dia adalah Allah. Tidak bisa kita pikirkan itu. Tidak sanggup kita. Kita adalah buatan tangannya. Kita adalah bejana tanah liat. Dialah yang membuat kita. Sama seperti kalau kita membuat periuk. Apakah periuk itu bisa memikirkan kita? Apa dia bisa mengatur kita? Dia bilang sama kita, Bapak pencipta saya, coba buatlah aku seperti ini. Bisa periuk itu atur kita? Apa yang sudah kita buat itu mengatur kita? Tidak bisa. Demikian juga Allah kita. Kita tidak bisa mengaturnya. Jadi kalau benar-benar kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan yang kita sembah, kita harus menuruti firman-Nya, melakukannya dalam kehidupan kita. Ayat 3 dikatakan di sini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, sangat ringan. Yesus pernah mengatakan juga di dalam Yohanes 14 ayat 15 itu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman-Ku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti segala perintahnya. Karena perintahnya tidak berat. Perintah Allah itu tidak berat. Yang penting kita mau saja. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kalau kita sudah memiliki iman, ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Sehingga kita bisa mengalahkan dunia, mengalahkan konsep-konsep dunia, pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran yang jahat, yang memisahkan kita dari Allah. Ya. Keinginan-keinginan daging itu kita bisa lawan ketika kita menuruti firman Tuhan, ketika kita melakukannya. Jadi kita bisa menang, mengalahkan dunia karena kita memiliki iman. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi hanyalah kita yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, yang telah menyatakan firman-Nya di dalam dunia. Makanya kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus belajar untuk mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan ketika ia ada di dalam dunia ini. Dan itu tertulis dalam 4 Injil yang ada di Alkitab. Itu semuanya ada tertulis di sana. Jadi jangan kita tidak membaca itu. Segala apa yang telah
disampaikan oleh Tuhan, apa yang dilakukannya di dalam dunia ini, 3,5 tahun dia mengajar murid-muridnya. Kita dapat melihat itu di dalam keempat Injil itu. Itu sudah lengkap. Kalau kita sudah mengerti itu, maka untuk yang lain, kita jadikan itu, Injil itu, firman yang keluar dari Yesus itu, firman yang keluar dari Allah itu, sebagai patokan dalam menilai pengajaran-pengajaran selanjutnya. Termasuk pengajaran-pengajaran para rasul harus berpedoman daripada firman yang telah disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan dia telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi firman itu adalah Yesus. Bukan yang lain. Bukan para rasul, bukan. Yang menjadi firman itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Mesias. Maka semua pedoman kehidupan, semua pedoman pengajaran itu harus berasal daripada sumber utama, yaitu Allah sendiri, yaitu Yesus yang telah menjadi manusia. Bukan yang lain. Ketika Yesus telah datang, maka semua apa yang disampaikan dari perjanjian lama, hukum Taurat dan kitab para nabi harus menyesuaikan dengan apa kata Yesus. Sehingga kita memiliki iman yang benar. Karena ada hal-hal yang telah disempurnakan oleh Yesus ketika ia mengajar. Jadi apapun pengajaran selanjutnya yang tidak memiliki hubungan yang benar dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, maka itu bukan datangnya dari Allah. Karena Yesuslah yang menjadi firman. Jadi setiap pengajaran yang ada, siapapun yang terpintar di masa ini tidak boleh tidak berpedoman kepada apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Supaya kita tidak sesat. Makanya sebenarnya Yohanes ini menulis surat ini supaya kita tidak tersesat. Karena sejak 2000 tahun yang lalu, dari abad pertama, sudah ada penyesat-penyesat. Supaya kita tidak tersesat, mari kita belajar tentang firman yang telah keluar dari mulut Yesus. Dari Allah yang hidup, yang pernah mengajar kita di bumi ini. Dan itu bisa kita lihat dari keempat Injil, yaitu Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Itulah semua Injil yang telah ada, dan kita harus belajar mengenal Tuhan dari sumber utama itu. Yang kita dapatkan dari orang-orang sekarang ini, kita harus bandingkan dengan pengajaran Yesus, sehingga kita tidak tersesat. Karena banyak, sejak abad pertama itu sudah banyak antikristus. Jadi pengajaran-pengajaran sesat itu sebenarnya itulah antikristus. Dan itu sudah disampaikan oleh Tuhan. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dari air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian. Jadi Yesus ini terbukti dia sudah menjadi manusia, menjadi Mesias, keluar dari Allah dan menjadi manusia. Benar-benar manusia. Yang menandakan dia benar-benar jadi manusia adalah air dan darah. Ketika lambungnya ditusuk, maka yang keluar dari situ adalah air dan darah. Itu yang keluar. Ketika Yesus ditikam, ketika ada dia di kayu salib itu,
dia ditikam lambungnya itu. Yang keluar dari situ air dan darah. Itulah yang menjadi kesaksian bahwa ia benar-benar manusia. Ketika roh Allah meninggalkan dia, meninggalkan tubuh manusianya itu. Setelah itu baru orang-orang atau tentara Romawi pada saat itu memastikan bahwa dia sudah mati, maka lambungnya ditusuk. Dan apa yang keluar dari situ adalah air dan darah. Artinya dia benar-benar mati untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia dari dosa. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya iya betul lah. Memang dari mulanya itu sudah ada Firman. Kalau kita baca juga dari kitab Kejadian, Roh Allah itu melayang-layang, berfirman Allah. Jadi itu 3-tiganya sudah ada itu. Tapi dia itu hanya satu. Ya sama seperti saya ini, saya berkata-kata, saya ini satu lah. Saya punya roh juga. Ya udah, itu. Jadi nggak usah terlalu banyak pikirkan dengan ada prinsip-prinsip ini. Kan, kalau seperti itu ya meragukan Allah. Jadi memang Allah itu ada firman-Nya, ada rohnya. Hanya beda dengan kita ini. Bedanya kalau roh Allah itu maha. Kalau kita ini enggak, bukan maha. Roh Allah itu bisa hadir di segala tempat. Itu bedanya. Roh Allah itu bisa dibagi-bagikan. Sama seperti apa yang diterima oleh para nabi. Sejak Musa itu, mereka itu bisa berbicara kepada manusia tentang firman karena dia ada link dia dengan Allah. Jadi ada roh Allah di dalam Musa itu, ada roh Allah, Roh Kudus. Di dalam Nabi Elia itu ada roh Allah. Jadi dia link. Kayak kita ini sekarang ini lebih mudah sekarang ini seperti ada wifi, ada sinyal. Jadi seperti itu. Jadi ada hubungan. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah itu dimengerti oleh Elia, oleh Musa, oleh para nabi yang lainnya. Karena ada linknya. Nah, dengan itu mereka menyampaikan firman itu. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia adalah Allah sendiri. Dia adalah roh Allah sendiri. Maka setiap apa yang keluar dari mulutnya, makanya dia mengatakan dia berfirman. Yesus itu berfirman. Karena dia adalah Allah sendiri. Itu bedanya. Dia adalah Roh Kudus. Dia adalah firman. Jadi bagian dari Allah itu menjadi manusia. Sehingga apa saja yang disampaikannya ketika ia mengajar itu benar-benar firman Allah. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ketika hal ini masih ada di dalam tubuh Yesus, yaitu roh Allah, air dan darah, dia masih hidup. Tapi ketika roh Allah keluar, tidak ada lagi kehidupan. Dan itu yang menandakan waktu dia ditikam, lambungnya tikam, yang keluar adalah air dan darah. Itulah yang menjadi kesaksian bahwa Yesus benar-benar sudah pernah menjadi manusia. Dan sekarang yang ada di sorga, dia adalah firman itu, ada di sorga. Dan itulah Allah kita. Jangan kita ragukan itu. Firman yang menjadi manusia itu adalah Allah sendiri. Maka ketika Yesus mengajar, dia mengatakan, mintalah dalam nama Yesus kita meminta, maka akan dikabulkan bagi kita. Jadi banyak orang yang meragukan ini juga, sudah.
Mereka masih menganggap Yesus itu manusia saja sampai sekarang. Yesus datang ke dalam dunia ini dengan misi saja. Yesus ada di dalam dunia ini hanya 33 tahun. Jadi dia rela melakukan itu supaya kita bertobat, mengenal kebenaran itu. Dan Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Ya dia memang datang kembali, yaitu dengan Roh Kudus, Roh kebenaran yang menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dan itu pekerjaan Yesus. Itulah pekerjaan Allah itu sebenarnya. Roh kebenaran itu adalah Allah sendiri yang akan berbicara kepada kita, kepada manusia. Dan itu tidak terbatas jumlahnya. Kita tidak bisa hitung dengan hitungan manusia. Kita tidak bisa memakai perhitungan kita tentang Allah. Bagaimanalah kalau ada orang yang berdoa sekarang bersama-sama di waktu yang sama dengan tempat yang berbeda, Allah kita mendengarkan itu. Gimana caranya? Karena itu adalah Allah. Jadi kita jangan berpikir seperti manusia. Mana mungkin? Itu tidak mungkin memang kalau kita menganggap Allah sama seperti manusia biasa. Tapi Allah yang kita sembah itu adalah maha besar, maha hadir, maha kuasa, maha mengerti. Dia adalah Allah. Dia ada di tempat yang tinggi dari pikiran kita. Kita tidak sanggup memikirkannya. Ada 7 miliar manusia di dalam dunia ini, dia tahu apa yang dilakukannya. Itulah kemampuan Allah. Mungkin sekarang ada kemampuan-kemampuan yang telah ada di dalam komputer sekarang. Itu ada AI itu. Tapi Allah kita lebih dari itu. Itu komputer aja bisa melakukan sekarang, bisa dia monitor. Bisa tahu dia apa saja. Apalagi Allah. Jadi Allah kita ini adalah Allah yang kita sembah itu. Jangan kita batasi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita terus membatasi Allah seperti apa yang kita pikirkan, maka kita tidak mengenal Allah dengan benar. Kita tidak akan sanggup berada di kerajaan Allah itu. Kita tidak akan bisa. Karena kita selalu memikirkan seperti apa yang kita pikirkan. Padahal kita adalah buatan Allah. Bagaimana sebuah buatan bisa memikirkan Allah yang besar, Allah yang mulia? Bagaimana caranya? Kalau benda yang kita buat itu, contohnya kita membuat meja ini bisa memikirkan seorang tukang yang membuat? Tidak akan bisa itu. Maka yang penting kepada kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena itu adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah percaya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi sudah berapa kali Allah berfirman pada saat itu ketika Yesus masih ada di dalam dunia, sering berbicara dan orang mendengarnya. Ya kalau itu tidak diyakini lagi, ya apa boleh buat. Ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus keluar dari Allah, Yesus adalah Mesias, Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Kalau kita tidak percaya itu, berarti kita menganggap Allah yang kita sembah itu adalah pendusta, bohong. Ya kalau udah seperti itu, ya tidak ada jawabannya itu. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Allah sendiri pernah bersaksi itu. Kalau kita baca di dalam kitab Injil itu, kitab Injil Yohanes ada itu
Allah sendiri berbicara langsung supaya orang percaya bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Jadi kisah kelahiran Yesus sampai pada akhir kematiannya dan naik ke surga. Seharusnya manusia bisa belajar dari situ dan mengerti bahwa itu Yesus itu benar-benar Mesias yang telah menjadi manusia. Mesias, juru selamat. Benar-benar dialah yang telah diutus Allah. Bagian dari dirinya menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Ini yang ditekankan di sini. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Artinya barang siapa dari kita memiliki Allah, memiliki firman yang hidup itu, firman yang telah menjadi manusia itu, di dalam diri kita, kita memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi artinya ini, kalau seorang tidak percaya kepada Yesus, maka ia tidak memiliki hidup. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yang mengatakan ini, saudara, adalah Yohanes Pembaptis. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, ia tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka. Oh. Jadi kalau orang terlalu susah untuk percaya kepada Yesus, bahkan dia menjadi penyesat, maka yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah murka Allah. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, yaitu kepada nama Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus dan melakukan segala perintah-perintahnya, maka ia memiliki hidup yang kekal. Ya, yang kita baca tadi dalam Yohanes 3 ayat 36, bahwa siapa yang tidak taat, murka Allah tetap, artinya bukan percaya, maksudnya percaya kamu itu Allah, anak Allah, ini tidak. Tapi ketika kita percaya itu, kita melakukan firman, kita taat kepada apa yang disampaikannya. Itu sebenarnya. Jadi jangan pikir percaya, ya percaya itu dia percaya bahwa bisa dilakukannya, bisa ini, bisa, bukan. Ada perintah-perintah Yesus itu. Ada ajaran Yesus itu yang telah disampaikannya. 3,5 tahun dia mengajar itu, dia sampaikan, dan itu ditulis oleh para muridnya. Telah ditulis itu, telah disampaikan itu. Orang yang menyatakan bahwa kita percaya dalam nama Yesus, kita wajib belajar, mengerti, merenungkan firman itu siang dan malam, sampai kita betul-betul mengenal Yesus itu, dan mengenal apa yang dia sampaikan, dan kita lakukan dalam hidup kita. Itulah tandanya kita mengasihi Allah. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, kalau ada hal-hal yang kecil saja yang gampang dilakukan, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Ya, kita mempersoalkannya, beginilah, begitu, menurut ini, menurut itu. Aduh, mati. Bahaya itu, susah. Udah ikuti aja apa kata Alkitab.
Apa kata firman Tuhan? Jangan banyak kali alasan. Saya melihat hamba-hamba Tuhan pun, aduh, banyak sekali mencari-cari pembenaran. Ada yang mengatakan keluar dari Allah itu bukan diselam. Aduh, ngapainlah dia ke sungai Yordan itu masuk ke dalam air. Airnya sudah, mungkin dia tidak dalam sekali, mungkin sepaha atau apalah. Artinya dia sudah masuk ke dalam air itu. Kan ngapain di situ kalau memang dia itu tidak seperti itu? Kan bisa dia di pinggir sungai itu, diambillah mangkok, ditaruhlah dia, dibaptislah dia. Itu baptisan itu memang diselam. Ngapainlah banyak kali diambil sumber ini, sumber itu. Lah, percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan ya bahwa dengan demikianlah kita melakukan kehendak Allah. Ketika kita dibaptis itu, kita melakukan kehendak Allah. Itu sangat mudah. Apa ini? Apalagi yang lain. Kalau dibilang Yesus, barang siapa yang tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya, tidak layak bagiku. Kalau hanya dibaptis saja, kita sudah banyak kali ide-idenya begini, menurut ini, bahasa itu. Aduh, susah. Kalau seperti itu nggak bisa. Hanya itu saja pun tidak bisa kita lakukan untuk Tuhan. Apalagi memikul salib. Apalagi menyangkal diri. Kalau hanya itu saja ya kita tidak mau melakukannya. Itu kita berada di dalam bahaya besar. Kita pasti akan menyangkal Yesus. Kalau hanya hal-hal yang ringan saja yang seperti itu, hanya baptisan lah, aduh, banyak sekali. Bahkan yang sudah tua-tua itu mengajarkannya, membela kebenaran agamawinya. Ya udah kita mengertilah, di zaman dulu itu banyak penyesat. Mulai dari abad pertama sudah banyak penyesat. Apalagi di tahun 2000-an ini udah terlalu banyak lah. Banyak yang datang dari tahun 1700 lah, di tahun berapa lah. Aduh, sudah ini sekali memberikan nasihat kepada orang-orang, menyangkal Injil, menyangkal firman Tuhan itu anti pengajaran Yesus, itu anti Kristus. Baptisan itu adalah kehendak Allah, lakukan. Hanya yang ringan itu, apalagi yang besar. Apalagi baptisan masuk ke dalam air terus diselamkan dia, itu kan mudah itu. Ngapain itu mau diperbanyak argumentasi menurut ini, menurut itu. Aduh, ini orang-orang yang sudah mengatakan mengasihi Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan ini pun sudah sampai doktor. Belajar untuk menentang firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat pada masa dia mengajar, semua yang disampaikan oleh Musa itu adalah berbicara tentang aku, tapi kamu tidak mengerti itu. Sehingga kamu tidak mengenal aku, tidak menerima aku. Jadi kalau kita tidak menerima firman Tuhan itu sama dengan kita seperti orang Farisi. Kita seperti ahli Taurat di zaman Yesus. Dan itu berulang kali sampai sekarang. Jadi kalau ada orang yang menentang ini, baptisan ini, baru hanya itu pun yang sangat mudah saja pun dicari banyak hal, diambil dari ini, dari itulah. Menurut pendapat ini, aduh, kenapa pendapat orang diambil? Kenapa kita tidak ambil pendapat Yesus? Baca itu, kitab Injil itu. Di dalam itu ditulis apa kata Yesus tentang baptisan. Dia ke dalam air itu. Kalau tidak seperti itu, kenapa enggak dibilang Yohanes sama dia, ayo di pinggir sini, biar ku masukkan kau, ku baptis kau. Kan gampang, lebih gampang itu, ngapain Yesus masuk ke dalam? Mempersoalkan kata-kata keluar dari air, bukan diselam. Aduh, itu nggak masalah itu, mau diapain lah. Udah, pokoknya dia sudah masuk ke dalam air. Yesus itu masuk baru keluar. Kalau kita cari-cari lagi alasan
bukan ini, bukan ibu, nggak benar itu. Malah kita bilang itu sesat. Itu sesat. Itu salah lah. Terlalu salah itu. Orang Yesus sudah masuk ke dalam sungai Yordan. Sungai itu. Walaupun tidak dalam, orang mempersoalkan hanya sebatas lutut atau apa. Aduh, ngapain sampai di situ? Dihitung-hitung sampai di sini. Apa tahu kita itu sekarang ini? Perbedaan sungai Yordan sekarang dengan sungai Yordan 2000 tahun yang lalu. Nggak bisa kita bilang itu. Sungai-sungai sekarang banyak yang kering. Jangan kita banyak persoalkan hal-hal yang tidak mendukung firman Tuhan. Kita harus memihak kepada firman hati kita. Maka kenapa Paulus itu dipilih? Karena dia sebenarnya hatinya yang dilihat Tuhan. Hati Paulus itu dilihat oleh Yesus Tuhan kita. Walaupun dia adalah ahli Taurat, dia memiliki hati yang memihak kepada Tuhan. Dan dia mau melakukan firman. Maka dia dipilih. Tidak semua orang Farisi dipilih. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, hanya beberapa orang Farisi termasuk Nikodemus. Tidak banyak orang Farisi yang dipilih Tuhan. Karena Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa mereka harus menghasilkan buah pertobatan. Baru bisa dibaptis. Karena mereka banyak menyelewengkan jabatan mereka untuk mengarahkan orang untuk tidak percaya kepada Tuhan dengan benar. Mereka adalah pengajar-pengajar Yahudi yang tidak mengerti firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan pencuri. Mereka adalah pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena mereka hanya berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan Roh Allah. Maka Yesus mengatakan, aku adalah pintu bagi domba-domba itu. Aku adalah pintu. Maksudnya Yesus itu adalah firman. Kalau orang yang bisa mengajar sebenarnya menurut Yesus adalah orang yang telah ada Roh Allah. Allah sendiri mengutusnya. Bukan pengetahuan. Tapi Allah berbicara kepadanya. Jadi mengutus para nabi itu adalah Roh Allah sendiri masuk di dalam mereka. Kepada Musa, kepada Elia, Elisa, dan semua itu Roh Allah sendiri. Itulah pintu, maksudnya akulah pintu. Allah berfirman kepada Musa. Itulah Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah pintu bagi domba-domba. Apabila kita menjadi gembala, maka kita harus melalui pintu. Harus melalui pintu. Artinya ada pengutusan daripada Allah. Ada Roh Allah. Sementara ahli Farisi itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, mereka menjadi orang Farisi dan ahli Taurat itu karena pengetahuan, karena belajar, bukan karena diutus Tuhan. Tidak melalui pintu. Maka Yesus mengatakan, Yohanes pasal 10 itu, bahwa orang-orang datang sebelum aku yang tidak melalui pintu itu adalah pencuri. Pencuri artinya mencuri jabatan, mencuri hak untuk menggembalakan domba. Itu dia. Jadi mari kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Mari kita dengar apa daripada aturan-aturan yang diberikan Tuhan itu. Jadi tidak semua orang dipilih Tuhan. Tidak. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan salah. Supaya kita bisa menjadi orang yang betul-betul dipilih Tuhan, kita harus memiliki hati yang benar. Hati yang benar. Seperti apa yang dimiliki oleh para nabi. Yang dimiliki oleh para rasul. Ada 12 murid Yesus, saudara. Tapi hanya 11 orang
yang memiliki hati yang benar. Satu orang tidak memiliki hati yang benar. Walaupun dia sudah belajar 3,5 tahun dengan Tuhan Yesus, Yesus menolak dia. Karena Yesus mengetahui bahwa dia adalah seorang pendusta yang berpura-pura masuk dalam kawanan domba Allah, namun hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi hal-hal yang demikianlah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Mari kita beriman kepada Yesus saja. Jangan kita beriman kepada perkataan orang yang sudah pintar sekarang ini. Bisa kita tersesat. Berimanlah dengan perkataan Yesus. Ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bagaimana itu bisa menurut kehendaknya? Itu bisa kalau roh Allah ada di dalam kita. Kalau roh Allah tidak ada di dalam kita, itu tidak akan bisa sama sesuai dengan kehendaknya. Karena keinginan daging itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalamnya. Itu ada perbedaan. Sangat luar biasa itu. Beda sekali. Ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi ini hanya oleh karena iman. Tidak bisa dilihat dengan mata. Makanya memang ini berbeda sekali dengan prinsip dunia. Tidak sama. Kalau ada orang berdoa, contohnya sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dia pasti menunggu sampai Tuhan menyatakannya. Dia akan salah. Bayangkanlah, Abraham itu sudah berdoa untuk anaknya. Bahkan sudah disampaikan kepadanya bahwa ia akan menjadi bapa segala bangsa. 25 tahun setelah itu baru dia dapat. Ketika umurnya sudah tua. Umurnya 100 tahun pada saat itu. Jadi memang ini susah. Jadi Tuhan itu menjawab doa itu, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Itu untuk melihat bagaimana kita sebenarnya. Dan kalau kita tidak sabar, kita membuat semua hitung-hitungan seperti manusia berhitung, maka kita akan gagal. Kita akan tidak sabar, maka kita akan menjual Yesus. Sama seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia tidak sabar untuk menjadi kaya, untuk menjadi penguasa, karena dia pikir Yesus itu akan menjadi raja di dunia ini. Sementara Yesus adalah Raja Sorga, Raja Kerajaan Allah. Dan dia buru-buru untuk mencari uang, menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ini satu statement daripada Rasul Yohanes. Artinya, kalau ada orang yang berbuat dosa tidak sengaja, bukan kita lihat dia sengaja berbuat dosa, kita mendoakan dia, itu sudah salah.
Jadi ada hukum-hukumnya ini saudara. Di dalam Bilangan 15 ayat 27 dikatakan bahwa seseorang yang berdosa itu dengan tidak sengaja bisa diampuni. Tapi seorang yang berdosa itu karena dia melakukan dengan sengaja, itu tidak bisa diampuni. Jadi sudah tahu dia ini adalah kebenaran, beginilah firman Tuhan, jangan berzina, tapi dia berzina terus. Dia juga hamba Tuhan, dia pendeta, dia profesor, doktor, ini itu, tapi dia berzina. Bukan karena dia jadi hamba Tuhan atau apa, dia tidak wajib melakukan firman. Kalau dia mengatakan dia adalah gembala sidang yang besar, sudah hebat, penginjil yang besar, bisa dia bebas dengan itu? Tidak. Allah kita itu adalah Allah yang adil. Yesus Kristus itu adalah hakim yang adil. Jadi kalau ada dosa yang disengaja kita doakan orang itu supaya dibebaskan dari penghukuman, itu salah. Ini kita baca itu Bilangan 15 ayat 27. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Itu boleh. Kalau tidak sengaja, tapi kalau yang sengaja jangan. Kita lihat ini ya. Bilangan 15 ayat 30. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan. Kesalahannya akan tertimpa atasnya. Artinya yang dihancurkan oleh Rasul Yohanes ini adalah kepada orang yang berdosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu tidak sengaja. Jadi kalau yang sengaja itu memang harus dihukum. Tidak wajib kita mendoakan mereka. Sehingga di dalam Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya orang-orang yang mempermain-mainkan Tuhan, pagi ini berbuat dosa, malam-malam bertobat, itu tidak bisa diterima. Itu adalah orang yang mempermainkan Tuhan, suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Jadi ya, Rasul Yohanes ini mengajak kita untuk mendoakan orang yang berdosa karena tidak sengaja. Tapi kalau orang dengan sengaja melakukan dosa, kita tidak boleh mendoakan itu. Ini standarnya. Rasul Yohanes ini adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Dan pengajaran ini sudah melekat padanya. Dan ketika ia menulis surat ini, dia sudah berumur lama. Sudah di atas 80 tahun dia. Artinya dia sudah memiliki pengalaman-pengalaman dengan orang-orang yang menjadi pendusta, yang berpura-pura menjadi pengikut Allah. Untuk mengambil keuntungan dari orang-orang lain. Itu dia. Makanya Yohanes ini mengingatkan kembali ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya yang tidak sengaja itu tidak mendatangkan maut. Ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Itu standarnya. Kalau kita betul-betul sudah lahir dari Allah, sudah dilahirkan kembali, Yesus mengatakan kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah itu kita harus dilahirkan dari air dan roh. Itu syaratnya.
Jangan kita udah tertulis sebagai orang Kristen, kita bilang kita sudah anak Allah. Ini nggak bisa begitu. Harus kita dilahirkan kembali. Artinya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita sudah memiliki konsep yang baru dari Tuhan langsung. Dengan mendengar firman Tuhan, dengan belajar melakukan firman Tuhan. Bukan hanya belajar pakai pengetahuan saja, tidak. Tetapi hidup kita sudah hidup di dalam firman itu. Setiap hari, setiap saat. Bukan sekali setahun. Setiap hari kita berhubungan dengan Tuhan. Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Tidak ada ranting yang terpisah. 1 detik pun ranting itu tidak terpisah dengan pohonnya. Kalau kita terpisah dengan itu, dengan pohonnya, ranting itu terpisah dengan batang pohonnya, dia pasti mati. Itu dia. Jadi jangan ada orang bilang hari ini melakukan dosa, sebentar lagi bertobat. Pagi berdosa, malam bertobat. Pagi berdosa, malam bertobat. Itu pengajaran sesat. Yesus tidak mengajarkan itu. Jadi pedoman dari seluruh pengajaran harus berpedoman kepada apa yang Yesus katakan. Dan ini adalah pengajaran Yesus. Jangan banyak yang bilang ini dia profesor, doktor, dan sudah lama, sudah ini itu. Dia mengajarkan begini, kita harus ikuti. Tidak. Tidak boleh itu. Yang menjadi idola kita, yang menjadi teladan kita hanya Yesus. Bukan orang lain, bukan orang yang baru datang 1000 tahun kemudian atau 2000 tahun kemudian. Tidak. Yang menjadi teladan kita dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus berpedoman kepada Yesus saja. Itulah yang benar. Kalau kita sering mengatakan menurut ini di luar daripada apa kata Yesus, itu tandanya kita sebenarnya kita berpura-pura menjadi orang percaya kepada Yesus. Mencari pembenaran sendiri supaya kita dibenarkan oleh kata-kata orang lain di luar Yesus. Ini sudah dikatakan bahwa yang didoakan itu adalah orang yang tidak sengaja berbuat dosa. Karena anak-anak Allah tidak akan mungkin berbuat dosa. Karena benih ilahi ada di dalam dia. Roh Allah ada di dalam dia. Tapi bisa dia terpeleset. Bisa dia terpeleset. Yang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja itu wajib didoakan. Itulah anjuran daripada Rasul Yohanes. Kalau ada teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan yang terpeleset, tidak sengaja berbuat dosa, mari kita doakan dia. Anak-anak Tuhan yang terpeleset, tidak sengaja, mari kita doakan. Tapi kalau dia dengan sengaja melakukan dosa, dia sudah tahu itu adalah dosa, dan dia melakukannya, bahkan berulang kali, tidak dingin dan tidak panas. Tidak, kita tidak wajib untuk mendoakan orang tersebut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Artinya sebenarnya kalau orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh, yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh itu tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena Yesus Tuhan kita. Karena Allah yang kita sembah akan melindungi dia. Lihat ya. Ya, di ayat ini kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Artinya Yesus yang lahir dari Allah melindungi kita supaya kita tidak berbuat dosa. Makanya dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan bahwa kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Itulah kebahagiaan kita sudah. Ketika kita sudah lahir dari Allah. Kita lahir dari air dan roh. Jangan kita mencari alasan supaya kita tidak lahir dari air dan roh. Karena ada orang yang kayak gitu, memang sebenarnya dia tidak mau mengikut Tuhan. Dia hanya mau keuntungan, mencari keuntungan supaya dia mempunyai jabatan kerohanian, supaya ia mendapat jabatan. Dia ini sebagai orang yang hebat.
Kalau itu keinginan daging itu. Ya itu sudah dikatakan oleh Rasul Yohanes, kalau di dalam diri kita ini kita mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam kita. Itu udah apanya itu? Standarnya. Sudah menjadi tanda-tandanya. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam kita. Itulah kebenaran, itulah firman. Jadi kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita sudah dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh, maka perlindungan khusus daripada Yesus Kristus Tuhan kita ada di dalam kita. Amin. Kita menjadi orang yang berbahagia. Artinya kepemilikan kita terhadap bagian kita dalam kerajaan Allah itu akan tetap, tidak akan berubah lagi. Makanya ini adalah persoalan teologis bagi orang-orang yang teolog-teolog membahas ini. Ada orang yang mengatakan bahwa orang yang sudah menjadi orang Kristen bisa berbuat dosa dan didoakan kembali supaya ini. Makanya ajarannya udah salah, tidak lihat yang sebenarnya. Kalau yang sudah benar dia dari awalnya tadi ketika dia mengenal Yesus, dia bertobat. Dia bertobat dan mengaku segala dosa kesalahannya mulai dari dia hidup di dunia ini, lahir. Dia mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia sudah berdosa dan dia mohon ampun kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dia akan diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dosanya, maka Allah adalah setia dan adil. Adil ya, adil. Jangan sepotong-sepotong mengaku dosanya. Akui seluruh dosamu tuh. Akuilah. Bertobatlah. Jangan lakukan lagi. Yesus ketika menyembuhkan orang, engkau telah sembuh. Dan jangan berbuat dosa. Artinya kalau dosamu telah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu aturannya. Kalau kamu membuat dosa lagi, maka penyakit yang lebih besar, lebih tegas daripada itu, kamu akan mengalaminya. Itu aturan Tuhan. Yang kita langgar-langgar. Yang kita pakai ahli teologi ini mengatakan begini, begitu. Itu bukan sumber yang benar. Sumber yang benar itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah firman satu-satunya yang telah datang ke dalam dunia. Bukan ahli teologi. Bukan orang-orang lain. Bukan yang gelarnya doktor, profesor apapun. Tapi hanya Yesuslah yang menjadi pedoman hidup yang sebenarnya. Karena dia adalah firman itu. Bukan orang yang baru datang di abad ketiga, abad keempat, abad ke-1000 atau sekarang baru datang, dia sudah belajar sampai kepada tingkat tertinggi daripada teologi. Kemudian dia buat aturan sendiri. Dia tidak berpedoman kepada Yesus. Kalau Yesus berkata ini dia aturannya, ya kita harus menurut saja. Karena firman itu adalah Allah. Karena Yesuslah yang diutus oleh Bapa. Karena firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Bukan profesor doktor yang baru belajar itu. Bukan. Kalau profesor doktor baru belajar di tahun 2000 ini, dia sudah profesor doktor teologi ini itu kita meneladani dia. Bahaya. Kita harus selalu berpedoman kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dan tentang kisahnya dan apa ajarannya ada di dalam kitab Injil Yohanes, Markus, Lukas, dan Matius. Itu saja. Kita baca itu ya udah. Karena Allah kita itu hidup. Roh kebenaran itu ada dan dialah yang akan mengajarkan kita tentang firman itu. Bukan yang lain. Jadi ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah dilahirkan dari air dan roh, maka Yesus Kristus Tuhan kita itulah yang melindungi kita sehingga kita tidak berbuat dosa. Itu dia. Ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah
dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, makanya orang-orang lebih percaya kepada iblis daripada Tuhan. Makanya orang datang kepada para dukun daripada kepada Tuhan. Yesus mengatakan, mintalah, maka kamu akan menerimanya. Apapun yang kamu minta dalam namaku, kamu akan menerimanya. Yang paling penting, tinggallah di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalammu. Itu Yohanes 15 ayat 7. Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Itu adalah janji Tuhan, dan itu benar. Dan itu kita harus buktikan. Kita belajar untuk memiliki pengalaman bersama Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pengalaman bersama Tuhan, kita tidak akan memiliki iman yang kuat. Makanya Yesus mengatakan, dengar firman dan lakukan. Itu kuncinya. Dengar firman dan lakukan. Bukan dengar firman terus cari ini pembenaran. Ambil apa? Ambil argumentasi dari pendeta ini, pendeta itu, profesor ini, dokter ini, teologi sana, teologi sini. Kalau udah kayak gitu, itu sebenarnya memang tidak mau mengikut Tuhan dengan benar. Untuk apalah itu? Hanya yang biasa-biasa aja tidak bisa dilakukan. Kita melakukan yang akan berat. Berat itu ada yang berat, memikul salib, menyangkal diri. Wah, itu berat tuh. Kalau itu yang berat, kalau hanya soal-soal biasa saja, bagaimana caranya? Harus bertobat. Kita tidak mau bertobat. Ya, kita tidak mau bertobat. Terus apalagi? Kita tidak mengakui kesalahan kita. Kalau udah sampai segitu tidak akan memperoleh hidup baru itu. Memang Allah mengerti, ada mengerti, tetapi kita harus melakukan firman. Akui dosamu. Yesus saja berkata, bertobatlah. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah. Akuilah kesalahanmu, akuilah dosamu di hadapan Tuhan, dan berilah dirimu dibaptis. Astaga, kalau orang macam lagi mengatakan ini dan itu untuk alasan supaya tidak memberi diri dibaptis. Aduh, saya tidak tahulah. Tapi menurut firman Tuhan ini, ya, bahwa orang-orang tersebut sebenarnya bukan pengikut Yesus yang sesungguhnya. Mereka menghina Tuhan, merasa bahwa apa yang telah disampaikan di dalam kitab Injil ini adalah bohong. Jadi orang yang tidak memiliki anak, tidak taat kepada anak, murka Allah tetap. Jadi kesempatan bagi kita, mari kita memiliki anak itu. Kalau kita sudah buat kesalahan di masa-masa yang lalu, karena kita tidak sengaja, kita diajari oleh orang yang salah, ya mari kita bertobatlah. Ya kita mengakui dosa kita. Tuhan adalah Allah yang Maha Pengampun. Makanya Dia mengatakan di sini kita wajib mendoakan orang yang berbuat dosa karena tidak sengaja. Jadi kalau orang-orang itu telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengikut Tuhan sepanjang hidupnya, tapi itu dilakukannya karena ketidaktahuannya, padahal hatinya sebenarnya cenderung memihak kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dia mau melakukan firman Tuhan, kita wajib mendoakannya. Itu tidak salah. Tapi kalau orang berkeras terus, dan dia mencari alasan, banyak alasan, bahkan dia melakukan dosa yang menentang Tuhan, ya kita tidak wajib mendoakan itu. Biarlah Tuhan yang berperkara dengannya. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar
dan hidup yang kekal, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi ini banyak berhala, saudara. Jadi, udahlah. Kalau sudah tahu berhala itu, jangan sembah berhala lah. Jangan mengikut berhala, itu sudah parah, itu udah lebih parah daripada yang tadi. Kalau udah berhala aja disembah, patung-patung disembah, aduh, nggak tahu lah, itu nggak betul lagi. Sembahlah Yesus. Yesus adalah Allah. Sembahlah Roh Allah. Dan Roh Allah, Dia adalah Allah. Allah itu adalah Roh. Sembahlah Dia dalam Roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Roh Allah itu adalah kebenaran. Roh Allah itu adalah kebenaran, sama. Firman itu adalah kebenaran, roh Allah itu adalah kebenaran. Karena memang Allah itu adalah roh. Allah itu adalah firman. Allah itu adalah firman. Itu di terjemahan bahasa Indonesia, firman itu adalah Allah. Tapi di dalam bahasa Yunaninya itu, Allah itu adalah firman. Itu sebenarnya Theosin Hologos. Jadi yang disembah Allah itu, sembah Yesus Kristus Tuhan itu. Dia adalah Allah. Dialah hidup yang kekal itu. Jangan kemana-mana. Kalau kita menyembah patung, menyembah berhala, kita bilang kita pengikut Yesus, aduh, udah salah. Salah total, salto. Udah salah total itu. Mari kita tinggalkan itu. Mungkin kita diajari seperti itu, tetapi kita sudah mengerti firman Tuhan. Kita harus belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita, langsung kepada Yesusnya, melalui kitab Injil ini. Melalui surat-surat Yohanes ini. Saya sengaja membawakan apa yang ditulis Yohanes ini, karena Yohanes inilah yang paling dekat dengan Tuhan Yesus itu. Dan dia hidup lebih lama daripada semuanya, dari rasul-rasul yang lain. Bahkan dia lebih lama hidup daripada Rasul Paulus. Dia sudah melihat itu. Ini surat ini ditulis tahun 80-an. Sementara surat-surat Paulus itu di tahun 50-an, 52. Tapi dia melihat itu. Sehingga ia menulis surat ini supaya orang jangan salah mengerti tentang pernyataan-pernyataan Paulus. Hati-hati, jangan salah mengerti. Ada orang yang salah mengerti karena keselamatan itu adalah anugerah, memang betul. Tapi jangan salah mengerti. Jangan kau buat dosa, kau bilang itu, sudah diampuni kita di kayu salib itu. Kita buat sekarang sebentar lagi, atau kita ke gereja besok, kita bertobat. Aduh, salah itu, bukan. Paulus itu tidak seperti itu sebenarnya yang dimaksudkannya. Dan kita lihat, makanya ini dijelaskan kembali oleh Rasul Yohanes supaya orang jangan salah mengerti tentang kitab-kitab yang telah ditulis, surat-surat daripada Paulus. Dan juga ada orang-orang penyesat pada saat itu. Jadi makanya ini Rasul Yohanes menulis ini supaya kita memiliki iman yang benar. Bahwa orang yang sudah menjadi anak Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena Yesus Kristus Tuhan kita melindungi kita. Itulah dia. Jadi mari kita melakukan firman. Jangan hanya mendengar saja. Dengarlah firman Tuhan ini. Ya. Dan lakukanlah. Apapun tantangannya. Makanya Yesus sebelum merekrut murid-muridnya, dia itu berhadapan dengan orang banyak itu. Orang yang mengikut aku harus sanggup menyangkal diri dan memikul salibnya. Jadi kalau hal-hal kecil saja kita tidak lakukan, kalau bagaimanalah kita memikul salib ke depan. Pikul lakuk yang kupasang. Itu selalu ada Tuhan yang mengatakan. Jadi ada ajaran Yesus itu bukan hanya sedikit, itu banyak.
Jadi ada hal-hal, jadi setiap hari kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Bahkan murid-murid yang ikut dengan dia dibersihkan oleh firman yang keluar dari mulut Yesus. Setiap saat ketika dia menyampaikan firman kepada mereka. Dan mereka juga banyak yang tidak berterima pada saat itu. Tetapi hanya satu orang yang total tidak bisa lulus, yaitu Yudas Iskariot. Jadi mari kita menjadi orang yang sama dengan 11 murid lainnya. Bukan menjadi Yudas. Kalau kita menjadi Yudas, maka murka Allah tetap menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita menjadi seperti 11 murid lainnya, maka kita benar-benar mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran memenuhi hati, pikiran saudara dan saya di dalam nama Tuhan Yesus.